Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edo Zaki dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis arus gas terhadap peningkatan aktivitas pengolahan dana. Yang pertama, kita harus mengenal yang namanya sejarah singkat perusahaan. Perusahaan ini mempunyai riwayat hidup sendiri sebagai salah satu perusahaan yang berdiri dengan mempunyai akte notaris yang berkedudukan di Kabupaten Goa. Tepatnya pada tahun 1985 yang bergerak dalam bidang konstruksi dan kontraktor jalan. Pengolahan ini yang lantai 1 dan lantai 2. Dengan demikian, perusahaan ini diberi nama PT Bukit Sejahtera, yang berarti suatu usaha dunia yang baik di mana kondisi di dalamnya dalam keadaan makmur dan damai dalam mengelola kegiatannya untuk meningkatkan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan sesuai kegiatan. Selanjutnya, berdirinya perusahaan diprakasain oleh 5 pengusaha yang berkedudukan di Kabupaten Goa. Dalam pembahasan mengenai sejarah singkat perusahaan, punya semangat dan jiwa wira swasta merupakan modal utama yang dimiliki oleh pendiri. Ide yang senantiasa terbayang dan menghantui pikirannya ingin mewujudkan dengan kenyataan, apalagi setelah mendapat dorongan moral dari seluruh keluarga. Dengan demikian, para pendiri perusahaan selanjutnya disebut para pendiri Persero, yang hal ini menjalankan tugasnya tidak terlepas dari aturan yang telah digariskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk mengembangkan sayapnya dan meningkatkan kinerja perusahaan. Pada Persero tersebut sepakat bekerja sama membagi tugas dan menetapkan bentuk struktur organisasi perusahaan. Pada Persero mempunyai cita-cita yang belum tersalur untuk wira swasta, sehingga kegiatan sebagai tenaga pengajar ditinggikan. Selanjutnya, kita akan membahas analisis arus gas. Analisis terhadap laporan keuangan merupakan hal yang penting dilakukan oleh pihak yang berkepentingan guna mengambil keputusan ekonomi dan nilai presentasi manajemen. Laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan nyata mengenai hasil atau presentasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Keadaan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Salah satu unsur dalam laporan keuangan adalah kas. Kas ialah jenis aset yang paling liquid. Dalam bisnis, kas tidak saja merupakan alat tukar, melainkan ukuran stabilan dan kelangsungan atau going concern bisnis atau perusahaan. Hampir seluruh aktivitas perusahaan dilakukan dengan kas. Kekurangan atau kelebihan kas menimbulkan sebagai permasalahan aktivitas operasi perusahaan dapat terhenti karena kekurangan kas untuk pembelian bahan baku. Selanjutnya kita akan membahas pengertian laporan keuangan. Menurut Arahap, dalam analisis kritis atas laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada suatu tertentu atau jangka tertentu. Menurut Sutrisno, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama, yakni neraca dan laporan laba rugi. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa laporan keuangan merupakan suatu daftar yang digunakan sebagai alat untuk menginformasikan kondisi keuangan pada periode tertentu yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan posisi keuangan, serta catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 ialah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Tujuan laporan keuangan menurut APB Statement nomor 4 yaitu yang pertama ialah tujuan umum menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang terima. Yang kedua,
Tujuan khusus memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan, dan kewajiban, serta informasi yang relevan. Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan sangat perlu untuk dapat mengevaluasi atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut. Selanjutnya, laporan arus kas. Pengertian kas. Kas ialah akun perkiraan yang paling liquid keberadaannya jika dibandingkan dengan akun-akun lainnya. Dalam neraca perusahaan, kas didefinisikan sebagai alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Yang kedua, pengertian arus kas. Menurut pendapat Harahap, mengemukakan bahwa laporan arus kas adalah suatu laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Yang C, penggunaan arus kas. Menurut PSAK nomor 2, revisi, penggunaan arus kas adalah laporan arus kas disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih perusahaan, struktur keuangan, termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. D. Klasifikasi arus kas. Laporan arus kas mengandung dua macam arus kas, yaitu arus kas masuk atau cash inflow dan arus kas keluar, cash outflow. Menurut Harahap, dalam analisis kritis atas laporan keuangan, penentuan dan pengolahan arus kas dalam penyajian laporan arus kas ini memisahkan transaksi arus kas dalam tiga kategori, yaitu yang pertama, kas yang berasal dari digunakan untuk kegiatan operasional. Yang kedua, kas yang berasal dari digunakan untuk kegiatan investasi. Yang ketiga, kas yang berasal dari untuk kegiatan keuangan pembiayaan. Pemecahan masalah. Jenis penelitian. Penelitian ini ditunjukkan untuk menggambarkan arus kas dalam bentuk meningkatkan aktivitas pengolahan dana pada PT Bukit Sejahtera. D. Definisi operasional. Analisis arus kas adalah suatu metode analisa ekonomi yang memasukkan pergerakan kas yang positif atau alirkan kas masuk dan pergerakan kas yang negatif, alirkan kas keluar, yang disebabkan oleh aktivitas untuk menentukan kebutuhan relatif dan aktivitas tersebut, termasuk di dalamnya metode aliran kas yang dikontrol. Rasio-rasio yang dapat dipakai dalam penelitian ini ialah 1. Rasio arus kas operasi. 2. Rasio cakupan arus kas dana. 3. Rasio cakupan kas terhadap bunga. 4. Rasio cakupan kas terhadap utang lancar. 5. Rasio pengeluaran modal. 6. Rasio total hutang. Kesimpulannya, analisis arus kas dan pengolahan dalam membantu meningkatkan efektivitas penggunaan dana pada PT Bukit Sejahtera tahun 2016 dan 2017 dapat ditarik kesimpulannya bagi berikut. 1. Setelah dilakukan analisis pengukuran kinerja laporan keuangan perusahaan, dapat diketahui bahwa rasio arus kas PT Bukit Sejahtera selama kurun waktu 2016 sampai 2017 berfluktuasi. Hal ini dapat dilihat di dalam analisis rasio laporan arus kas yang menggunakan dari 8 analisis rasio. Yang kedua, tingkat likuiditas yang dimiliki PT Bukit Sejahtera bisa dikatakan dalam keadaan efektif. Hal ini didukung oleh adanya peningkatan penjualan yang mengakibatkan bertambahnya kas pada arus kas operasi, sehingga perusahaan mampu untuk memenuhi segala kewajiban lancarnya. Yang ketiga, tingkat fleksibilitas keuangan PT Bukit Sejahtera jika diukur dari rasio arus kas bersih bebas menunjukkan keadaan kas bebas yang ada di perusahaan mencukupi untuk melakukan investasi. Namun jika ditinjau dari hasil rasio kecukupan kas, arus kas tidak bisa memberikan gambaran karena perusahaan ini tidak melakukan pembayaran bunga maupun pengeluaran modal. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.